saudara untuk bangkit berdiri. Bersama kita sembah Tuhan Yesus, nyatakan saat ini, saat indah ku berhadapan denganmu. Kami pandang Kau Tuhan Yesus, pandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Nyatakan bahwa kami dekat padamu, bawa daku erat dalam pelukanmu. Kami mau menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. Oh, dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami nyatakan Tuhan Kau kudus, penuhi kami. Dan inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Nyatakan hadirat-Mu, Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu, dan kami nyatakan Kau kudus Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, bersama nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Mau nyatakan Kau kudus. Yes, penuhi setiap kami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Bersama lagi nyatakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus di hati kami, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati kami, satu di hatiku. Lebih lagi nyatakan, kami sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Nyatakan, hanya Kau satu di hati kami, hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, tiada yang lain. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus di hatiku. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu dalam hati kami. Haleluya. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami siap bersuka cita, bersorak-sorai memuji Engkau. Dan kami nyatakan, Tuhan, Engkau yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Boleh katakan amin. Lambaikan tanganmu yang bersuka cita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Kita boleh berjalan dari kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Dan kita nyatakan bahwa itu semua bukan karena kuat dan gagah kita. Karena Tuhan Yesus yang bekerja dalam setiap hidup kita. Haleluya. Mari tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan
kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh kuasa-Mu. Bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus-Mu. Gunung tinggi diratakan oleh kekuatan-Mu, Yesus. Ku dimampukan, dengan-Mu kami dilayakan. Ku dilayakan. Segala perkara dapat ku tahu dalam Yesus yang memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Segala perkara dapat ku tahu dalam Yesus yang memberi kita kemenangan, memberi kekuatan, berikan kemenangan dalam kuasa-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu, dalam terang kasih-Mu. Ku berjalan dalam terang kasih-Mu. Kita bisa karena Roh Kudus ada di dalam setiap hati kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi karena Tuhan yang mampukan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu kita punya Allah yang luar biasa, dan kita boleh terbang dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nyatakan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, dan janji Tuhan terang bagi jalan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalanku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan, sebab firman-Mu menopang hidup kami. Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nyatakan bersama, kita akan terbang bersama Tuhan Yesus di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Oleh sebab itu, mari kita lebih semangat memuji Tuhan Yesus. Nyatakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan
kemuliaan. Nyatakan sebab firman Tuhan teguh menopang. Teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Nyatakan bukan aman. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Yes, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita akan berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Siapa yang percaya bersama Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Boleh lambaikan tangannya dan kita mau bersama nyatakan, dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara dan tidak pernah kita ragukan kekuatan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami. Pegang hidupku Sepenuh jiwa. sepenuh jiwaku, Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Nyatakan Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes. Sama nyatakan, tidak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. pegang hidupku Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menuntun setiap langkah hidup kita. Dan percaya Kau tuntun langkahku. Bersama angkat tanganmu nyatakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, yes, sumber kekuatan kami. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yes. Haleluya. Berikan sorak-sorai tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia dalam setiap hidup kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, amin. Tidak pernah terbatas kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita.
melewati segala proses kehidupan yang ada, Tuhan Yesus tetap setia dan Tuhan Yesus tetap menolong dalam setiap hidup kita. Saya mau sedikit bersaksi Bapak Ibu. Saya merasakan betapa hebat dan luar biasanya Tuhan dalam hidup saya. Mungkin bisa dikatakan prosesnya tidak mudah ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan kuatkan setiap langkah saya untuk melewati segala-galanya. Maaf ya Bapak Ibu, saya bercerita sambil menangis karena saya tidak terbayangkan dan tidak pernah terfikirkan dalam hidup saya betapa luar biasanya rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin dunia berkata semuanya serba sulit sekarang, semuanya serba sukar sekarang. Tapi bila kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu kuatkan melewati masa sukar itu. Tidak ada masalah yang besar Bapak Ibu. Tapi biarlah Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja lebih besar daripada masalah itu. Haleluya Yesus. Saya sangat bersyukur punya Allah yang luar biasa. Saya boleh menyelesaikan studi saya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan mungkin dulu saya pernah punya cita-cita ya Bapak Ibu. Saya pengen kuliah di Jogja. Tapi Tuhan tidak izinkan, Tuhan taruh saya di Semarang. Tapi saat ini rencana Tuhan itu di luar dari yang saya pikirkan Bapak Ibu. Saya tidak pernah lagi berharap untuk berada di Jogja. Tapi Tuhan izinkan saya diterima kerja di Yogyakarta. Itu semua karena Tuhan Yesus luar biasa. Ya, Tuhan sangat baik melewati proses demi proses. Saya harus menunggu, saya harus lamar sana sini. Dan Tuhan baik, Tuhan nyatakan rencananya. Mungkin pernah saya berada di titik, kapan sih Tuhan? Kenapa saya harus menunggu? Tapi Tuhan jawab semuanya. Dan Tuhan nyatakan semuanya dalam hidup saya. Sekarang saya sadar bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Kesetiaan Tuhan tidak ada batasnya dan tidak terbatasi oleh apapun. Haleluya Yesus. Mungkin prosesnya begitu berat, tapi Tuhan Yesus menolong. Tuhan Yesus setia. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Haleluya Yesus. Dan patut kita kagumi cara Tuhan yang luar biasa dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Oleh karena itu pagi hari ini, mari kita berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Nyatakan, kami kagumi cara Engkau mencintai kami Tuhan Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan
terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuat di segala musim hidupku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyatakan bersama. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah kami, Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan Tuhan, Ku andalkan di setiap langkah hidupku. tak terbatas kuasa-Mu, Terbatas kasih-Mu, tak terduga. terduga cara-Mu. Hanya Kau yang kami percaya dalam setiap musim hidup kami. Yes. Percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, Terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan kasih Kristus, Saudari Lalan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Bapakku yang baik. Haleluya. Saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Terima Bapa. kasih Tuhan. Mau memberkati ibadah saat pagi hari ini Tuhan. Di saat kami mempersembahkan Terima kasih, puji-pujian kami, Haleluya. Engkau bertahta di atasnya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Haleluya, Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, membuka hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu saat pagi hari ini. Nyatakan kasih, firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kami percaya Tuhan lewat firman pada saat pagi hari ini, kami boleh dipulihkan, kami boleh diperbaharui, kami boleh mendapat jawaban dalam setiap pergumulan kami Bapa. Dan kami pulang membawa berkat yang luar biasa, kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang beracara saat ibadah pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan kami percaya kuasa iblis sudah Engkau hancurkan. Engkau saja yang beracara di dalamnya Bapa. Engkau yang menguasai ruangan hati kami. Haleluya, Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Boleh kita katakan bareng-bareng pagi hari ini. 2, 3. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lagi, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Koyone kok lemes ya. Kurang semangat. Boleh diulangi sekali lagi tetapi dengan semangat. 2, 3. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ora popo karena belum sarapan. Tuhan dengar. Itu satu ikrar buat kita. Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan pada satu kemuliaan dan kemuliaan yang lainnya. Katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara berbicara mengenai perjalanan kekristenan kita dipenuhi dengan begitu banyak warna. Tetapi banyaknya warna itu justru akan membuat kita menjadi indah. Amin. Pelangi kalau hanya satu warna tidak bagus. Jadi mau warna apa saja kita mau terima dan kita mau jalani itu. Termasuk di beberapa waktu lalu saya sampaikan dalam perjalanan hidup kita. Di sisi lain kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan untuk supaya berkenan. Tetapi juga diizinkan. Siapa yang masih ingat kemarin? DOEG. Diizinkan untuk itu ada. Dilihat, nyata dan kita alami. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, apakah kita memperhatikan itu fokus kita? Tentunya fokus kita bagaimana cara kita untuk lebih maju di dalam Tuhan. Katakan amin. Itu semuanya boleh ada, tetapi kita mau tetap maju dan terus. Tuhan perhitungkan itu dan Tuhan lihat itu. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berbicara mengenai kehidupan kerohanian yang dipulihkan. Satu titik dikatakan terendah sekalipun. Terkadang kita merasa baik secara jasmani tubuh ini lelah, capek. Tidak hanya di situ, rohani kita pun mengalami kelemahan. Lelah, capek, letih lesu. Tetapi kita harus ingat dan kita harus bertindak bijaksana dalam menyikapi hal ini. Jangan sampai kita terbawa arus dengan mengikuti lelah dan capeknya hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus saya katakan bahwa kita harus bijaksana. Apa itu bijaksana dalam kekristenan? Bijaksana dalam kekristenan berarti kemampuan mengerti dan memahami setiap situasi yang terjadi dan bertindak atau bersikap dengan tepat dalam menghadapinya serta mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Karena ini adalah kunci dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Awal tadi saya sudah katakan bagaimana kita mau membawa sedemikian rupa kehidupan kerohanian kita. Dan di sisi lain disodorkan hal-hal yang tidak nyaman buat kita. Tetapi kita dituntut bijaksana dalam kekristenan. Yang pertama bijaksana dalam kekristenan adalah memahami setiap situasi yang terjadi
dan bertindak atau bersikap dengan tepat dalam menghadapinya, serta mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai firman Tuhan. Saya kira cukup 2 kali saja ulangi. Apa itu bijaksana dalam kekristenan? Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, senantiasa firman Tuhan mengajak jangan padamkan roh. Karena justru melalui roh itu, Roh Kudus itu yang akan membuat kita bijaksana. Pagi hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang terjadi di depan Nabi Yeremia. Sehingga dia menulis satu firman, dikatakan dalam Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-40 sampai 41. Mari kita akan baca 2 ayat ini bersama-sama dengan kompak dan jelas. Ratapan pasal 3 ayat 40 sampai 41. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Terima kasih, silakan duduk. Sebenarnya dan sesungguhnya apa yang terjadi atas bangsa Israel di depan Nabi Yeremia? Di situ dikatakan, perhatikan di sini, kenapa Nabi Yeremia menuliskan marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ada sesuatu terjadi. Perhatikan di sini, kitab Ratapan menjelaskan tentang runtuh dan hancurnya Yerusalem, kota kebanggaan dan penuh kemasyuran, serta betapa menderitanya umat Tuhan pada waktu itu. Karena pemimpin agama, para raja dan umat Tuhan menjalani hidup tidak bijaksana. Sehingga mereka ada dalam pengaruh dosa. Pemimpin agama, raja, bahkan orang-orang yang terpandang pada waktu itu lebih memilih untuk hidup tidak bijaksana. Dalam arti dia lebih mengikuti keinginan dagingnya. Dikatakan dengan jelas, Yeremia sangat terpukul sebagai nabi Allah. Melihat dan menyaksikan rajanya, pemimpin agamanya, para umatnya dan lain sebagainya wes ora ono sik bener. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini terkadang itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita adalah Yeremia akhir zaman. Awal tadi saya sudah katakan, dengan begitu banyaknya warna kehidupan, kita dituntut untuk hidup benar di mata Tuhan. Tetapi di saat proses kita hidup benar di mata Tuhan, bukan merupakan satu jaminan kita terbebas dari namanya doek-doek, pribadi-pribadi yang coba melemahkan kita. Di situ dituntut kita mempunyai kebijaksanaan. Di situ peran bijaksana orang Kristen. Seperti yang disampaikan oleh Yeremia. Lalu mungkin timbul dalam pertanyaan kita, apakah Tuhan pada waktu itu kurang mengutus hambanya, mengutus utusannya untuk memperingatkan bangsa Israel? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sana,
Dalam Matius 23 ayat 37 mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Perlu kita ketahui bahwa Allah memberikan kita firman dan Roh Kudus untuk kita menjadi orang yang berpengetahuan. Tidak hanya berpengetahuan, tetapi mampu dan bisa untuk melakukannya itu. Hal yang sama juga pada waktu itu Tuhan utus hamba-hambanya untuk memberikan pengertian, untuk memberikan teguran kepada bangsa Israel. Tetapi akhirnya mental dan tidak dipandang baik oleh bangsa itu. Sehingga bangsa itu tetap ada dalam penyembahan-penyembahan berhala dengan hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pagi hari ini tidak kurang firman Tuhan yang sering kita dengar, bukan? Kadang-kadang menegur kita, kadang-kadang mengingatkan kita. Kadang-kadang memberikan arahan kepada kita. Bagaimana sikap kita saat kita dengarkan firman Tuhan itu? Apakah kita mampu bertindak bijaksana dan mengambil satu keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan? Mari pagi hari ini bangsa Israel dan pengalaman daripada Nabi Yeremia itu menjadi tolak ukur buat kita pagi hari ini. Bagaimana ke depannya kita akan bawa hidup kita. Selagi kita konsentrasi, fokus bagaimana menata hidup kita untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Berkat Tuhan itu mengikuti kita. Amin. Saya yakin itu janji firman Tuhan. Sebenarnya dan sesungguhnya apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan, itu Tuhan sudah sediakan. Tidak hanya kita pribadi lepas pribadi, tetapi anak, keluarga, anak mantu kita, bahkan cucu kita. Tuhan sudah sediakan. Mari kita lebih maju sedikit lagi untuk berpikir dan bertindak bagaimana kita bisa bijaksana. Dalam Mazmur 119 ayatnya 97 dan seterusnya, perhatikan di sana. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah pagi hari ini semua kita rindu mengalami penyegaran rohani. Kerohanian yang tidak kita sadari mungkin hari ini bahkan saat ini sedang lemah. Karena seseorang mungkin. Karena melihat sesuatu hal. Percuma wis. Kebaktian. Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Wong kae wae muji Tuhan sampai lompat-lompat koyo kuwi. Ada terlalu banyak potensi-potensi yang membuat rohani kita lemah. Tetapi satu hal, kebijaksanaan penting untuk hidup kita. Amin. Kita rugi sendiri Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat itu semua.
Ada seorang yang berkata, wong duwe moto ya nggo ndelokke. Betul Bapak Ibu Saudara. Mosok mau merem jalannya kan enggak mungkin. Nanti nabrak sana nabrak sini. Tetapi yang saya mau dan firman Tuhan mau adalah walaupun kita lihat, walaupun kita saksikan, walaupun kita alami keteguhan kita, tetap mau bertindak bijaksana. Jangan sampai hal-hal yang tidak kanggo gawe itu mempengaruhi perjalanan kekristenan kita. Katakan amin. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini tentunya dari firman Tuhan ini kita mau dipulihkan. Amin. Ada beberapa hal menjadi satu catatan buat kita tentang pemulihan rohani ini. Di situ pentingnya kebijaksanaan Kristen. Apa itu kebijaksanaan dalam kekristenan? Tadi saya sudah jelaskan. Kondisi Yerusalem yang disaksikan oleh Yeremia yang ada dalam Ratapan 3 ayat 40 sampai 41. Bahkan di situ mengapa Yerusalem hancur itu dikatakan dalam Matius 22 ayat 37. Bahkan firman dan Roh Kudus sumber kebijaksanaan. Sebenarnya dan sesungguhnya semuanya itu ada penyebabnya yang terjadi dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita. Entah itu salahnya kita sendiri, entah itu memang diizinkan untuk membuat kita naik tingkat. Katakan amin. Saya tidak usah jelaskan mengenai salah awake dhewe. Kadang-kadang satu akibat itu karena salah kita sendiri, bukan. Kita harus jujur pagi hari ini. Tetapi mari jalan menuju pemulihan rohani adalah pemulihan pribadi yang pertama. Dimulai dari dalam diri kita sendiri dan Allah sanggup memulihkan kita. Yang tahu tentang diri kita bukan orang lain Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan dan Bapak Ibu Saudara sendiri. Jadi mari kita mulai dari dalam pribadi lepas pribadi. Jangan cepat-cepat mengambil satu asumsi. Oh, aku koyong ini goro-goro tonggoku. Aku seperti ini gara-gara suamiku. Aku seperti ini gara-gara istriku. Coba pagi hari ini kita mau melihat ke dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Orang akan bisa, orang akan mampu kalau Roh Kudus tinggal dalam dirinya. Melihat setiap kekurangan dan kesalahan yang ada pada diri kita. Jalan menuju pemulihan rohani adalah kita sadar betul posisi dan keberadaan kita pagi hari ini. Siapa kita? Apakah kita masih sejalan dengan firman Tuhan? Atau sidik-sidik miring-miring? Atau bahkan miringnya banyak? Yang pertama menyelidiki dan memeriksa hidup kita lalu berpaling kepada Tuhan. Ratapan 3 ayatnya yang ke-40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saya berikan waktu 1 menit, kebanyakan ya 1 menit, berapa detik lah. Coba. Kalau ada yang memang tidak didapati salah dan dosa dalam diri kita, yang kita buat mungkin hari lalu 1 jam, bahkan sebelum kita datang beribadah, ngacungo. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Coba. Karena ini satu awal
di mana kita mau dipulihkan secara rohani. Perhatikan, perubahan dimulai dari diri kita. Selidiki dan periksa, luangkan waktu untuk memahami kondisi rohani kita. Saya tidak sedang menghakimi Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara berbicara menyelidiki dan memeriksa hidup kita, lalu berpaling kepada Tuhan. Itu kita lihat berpaling, artinya kembali kepada Tuhan. Sakaria 1 ayatnya yang ketiga. Saya minta tolong dibacakan Pak Warandoyo. Sakaria 1 ayatnya yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Lalu kita sambung Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Salah satu ciri orang yang rendah hati ngakoni kekurangane awak dhewe. Mengakui salah dan dosa dirinya sendiri. Tidak hanya selalu menuduh dan tangan kita dipakai. Oh, salah kae. Perumpamaan anak yang hilang kita tahu bersama dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Apa yang sudah diceritakan dalam perumpamaan itu sangat-sangat jelas. Lukas 15 ini sering menjadi ayat hafalan dari Bapak Warandoyo. Walaupun anak wes ketemu, tetapi perumpamaan ini tetap perumpamaan anak yang hilang. Dikatakan di situ bahwa ayatnya yang ke-11, perhatikan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah, ini adalah anak bungsu yang kurang ajar. Bapak sehono warisane wis dijaluk. Ini adalah satu perumpamaan yang disampaikan untuk membawa dan membuat mengerti bahwa kasih Allah itu luar biasa. Dia ada di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha mulia. Tetapi dia mau turun dan mau memperhatikan bagi orang-orang yang rendah hati, yang mau mengakui kesalahannya. Walaupun kesalahannya tidak terampunkan kalau menurut cerita dalam Lukas ini. Bagiannya udah diminta semua, dijual, dibuat foya-foya. Setelah dia tidak punya apa-apa, dia ingat pulang. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapak itu? Ternyata selama itu bungsu pergi, bapak itu menunggu. Begitu kelihatan kelebatnya yang sudah bertahun-tahun, bapak ini masih kenal anak itu. Padahal saat dia pergi sama pulang beda. Maaf bicara, dalam cerita itu dia sudah bau babi.
Ini satu gambaran sudah tidak layak lagi sebenarnya untuk diterima menjadi anak. Tetapi apa yang dilakukan bapak itu? Dia lari sekencang-kencangnya. Tidak hanya lari, dia menyambut dan memeluk anak itu. Ini satu gambaran Bapak Ibu Saudara, bahwa salah dan dosa kita yang membuat kadang-kadang rohani kita mengalami kelemahan dan harus dipulihkan. Bapa kita dengan senang hati menerima dan menyambut kita. Perumpamaan anak yang hilang, menyadari keadaannya. Seperti tadi, periksa diri kita. Ayat 17 dan 19 di situ dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Perhatikan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saat seorang anak Tuhan ingat salah dan dosanya, baru ingat saja Yesus sudah menyambut dan siap-siap lari untuk memeluknya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan kelemahan kerohanian kita yang kita alami hari-hari ini, Pak opo wae, Pak pelayanan, Pak apa saja, sungkan, males, itu perlu dipulihkan. Lihat diri kita masing-masing dan cepat datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Selanjutnya yang kedua dikatakan bahwa mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ratapan 3 ayat 41. Bukan sekedar formalitas. Saya yakin, saya percaya setiap kita angkat tangan tidak hanya formalitas. Katakan amin. Begitu pula kedatangan kita pagi hari ini. Bukan hanya formalitas, tetapi kita benar-benar tahu betul bagaimana kita berusaha mendekat kepada Allah, sumber kekuatan, Allah Sang Pengampun itu. Amin. Perhatikan di sini dalam Matius 15, tolong dibacakan. Matius 15 ayat 7 sampai 8. Hai orang-orang munafik, dengarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah padaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terima kasih untuk bonusnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga yang disampaikan oleh Yeremia atau ajakan Yeremia kepada bangsa Israel itu dilakukan dengan sungguh. Tidak hanya sekedar angkat tangan, tetapi disertai dengan sikap hati yang jujur. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini bukan hanya formalitas. Boleh katakan bareng-bareng, bukan hanya formalitas. 2, 3. Apalagi hanya, wah benojo dibesuk, wis mangkat wae. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Amin.
Kesungguhan hati dan keteguhan hati sangat diperlukan. Mengangkat hati dan mengangkat tangan kita kepada Allah di surga. 5 arti mengangkat tangan. Di sini saya akan ajak lihat Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan dengan begitu jelas bahwa arti mengangkat tangan ada 5 pengertian mengangkat tangan. Yang pertama, mengangkat tangan adalah bagian dari pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mengangkat tangan dapat menjadi korban yang dipersembahkan bagi Tuhan. Angkat tangan dengan kerinduan untuk mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Mengangkat tangan tanda menyerah kita kepada Tuhan. Mengangkat tangan sebagai ungkapan janji atau komitmen dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, mengangkat tangan mengingat kembali akan perbuatan kita masing-masing sehingga kita jauh daripada Tuhan. Sehingga dari mengangkat tangan itu kita tidak akan lagi bertindak tidak bijaksana dalam hidup kekristenan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini biarlah kehidupan kerohanian kita akan dipulihkan sehingga apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang direncanakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap kehidupan keluarga kita, itu akan menjadi satu kenyataan dalam diri kita. Dampak dari hati dan tangan yang terangkat, mengingat dosa yang telah diperbuat, itu ada dalam Ratapan pasal 3 ayat 42 sampai 47. Yang kedua, tanda penyesalan dan kembali kepada Allah. Itu dalam Ratapan 3 ayat 48 sampai 54. Dampak dari hati dan tangan yang terangkat, penyembahan, seruan dan doa permohonan. Itu dalam Ratapan 3 ayat 55 sampai 63. Dan percaya Allah sanggup melakukan perkara luar biasa dalam segala aspek hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih melangkah dengan hati yang sudah dipulihkan. Kita mau bertindak bijaksana. Tadi saya sudah katakan sikap bijaksana sangat penting dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengambil satu keputusan dan keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja itu? Dalam menghadapi apa saja, keputusan itu akan menjadi indah dalam hidup kita. Pembaruan hati dan roh dikatakan dalam Mazmur 51. Kita buka ayat ini. Mazmur 51 sebagai ayat-ayat yang terakhir. Mazmur 51 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Boleh kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Biarlah dengan sikap hati yang terbuka kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah sembunyi. Dan Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang dahsyat. Kita sudah dengarkan kesaksian begitu luar biasa, Allah campur tangan dan bekerja. Itu hal yang sama juga kita akan alami dalam segala aspek kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tetap ada dalam hadirat Tuhan.
dan mulai jujur di hadapan Tuhan. Dan kita akan dipulihkan dari detik ini. Dan biarlah rencana Tuhan itu terjadi dan digenapi dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita katakan, Tuhan kau sungguh besar. Amin. Haleluya, haleluya. Kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang luar biasa. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Mari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita merasa letih, mungkin kita merasa lelah dalam hidup ini. Ingat, Dia berjanji, Tuhan yang besar itu akan memulihkan kita semua. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan, dengan kasih Kristus. Ibu Sihombing bawa dalam doa. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu
kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa pada hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah-Mu yang besar Engkau berikan kepada kami Yesus. Kami bersekutu dengan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan menenangkan hati-Mu Yesus. Biarlah Tuhan hati kami selalu Tuhan rindu menenangkan Engkau. Biarlah firman-Mu selalu tertanam di dalam hati kami Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami Bapa. Tuhan, kami tidak mampu di luar Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa tuntunan-Mu Yesus. Engkau segalanya bagi kami, pengharapan kami Yesus. Biarpun sering kami Tuhan menghadapi segala masalah Bapa, tapi firman-Mu Tuhan datang pada kami pada pagi hari ini untuk menguatkan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan tetap Tuhan berharap bersandar kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami banggakan di dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya semua kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah jamah, Engkau sudah berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga hamba-Mu Tuhan sudah berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu terus Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya dia Tuhan berkata-kata Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan membuat persembahan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami dengan tulus Tuhan memberi Tuhan untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Kita saat ini diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai korban syukur kita. Mari kita memberikan yang terbaik. Sambil kantong kolektor diedarkan, kita akan menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kami kesempatan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan untuk dipakai untuk kegiatan di tempat ini sehingga boleh memuliakan nama-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh bertambah, juga imannya juga dikuatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bagi semua, senang sekali
kita bisa bertemu lagi dalam ibadah pagi hari ini. Kita boleh kembali memuji Tuhan dan boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau jadi orang yang bijaksana, boleh tepuk tangan sekali aja. Tuhan. Kiranya semua bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, yang dapat hidup memuliakan Tuhan. Kita berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan pengajaran firman Tuhan tentang apa itu kebijaksanaan Kristen. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pewahyuan, sehingga boleh menyampaikan kebenaran terus untuk jemaat sini dan jemaat bisa menjadi jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Itu jadi doa kita bersama, menjadi jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Dan untuk pengumuman, jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu, Opa, Oma, Emak Singkong yang punya cucu, bawalah untuk datang kepada Tuhan ya. Bawa anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan sejak dari kecil. Mereka boleh diajar, dididik, dibina dalam ibadah. Supaya ketika mereka besar nanti, mereka bisa punya iman yang kuat dan bisa menjadi penumpang di dalam gereja di mana mereka beribadah. Kiranya orang tua boleh digerak hatinya untuk membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Hari Senin ada Senin genap, ada pos PI Sesi. Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Rabu ibadah umum jam 5 sore. Hari Kamis ada doa puasa bagi jemaat yang akan ikut doa. Bisa hadir di gereja jam 12 siang. Hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Memang himbau untuk kaum pria bisa hadir dalam ibadah ini. Mari bersama-sama kita bertumbuh menjadi imam yang baik untuk keluarga kita masing-masing. Ya, terus Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Dan minggu pagi kita ibadah dalam ibadah umum jam 6 pagi. Ibadah minggu terakhir di bulan Juni. Kiranya sepanjang minggu ini Tuhan tolong kita, beserta kita, dan jadikan kita berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya pujian Jejak-Mu Tuhan. Bapak Heno akan tutup dengan doa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Katakan jejak-Mu Tuhan. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya.
ibadah ini Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Amin. sampai saat pagi hari ini kami ada, semua karena anugerah Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah Haleluya. berikan dalam setiap pribadi Haleluya. kami. Untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu mengajarkan kami. Untuk kami boleh senantiasa Haleluya. mengandalkan Tuhan. Memiliki sikap hati yang terus bertumbuh untuk semakin hari semakin dewasa dalam beriman. Terima kasih Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami sering mengeluh, kami sering tidak bersyukur. Tapi pagi ini kami diajarkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kami, semua adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu indah dalam setiap kehidupan kami. Rancangan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak akan pernah datang terlambat dan tidak akan terlalu cepat. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kami mengandalkan dan saat kami melibatkan Tuhan, rencana itu boleh terjadi, mujizat boleh terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu. Biarlah firman ini terus boleh terjaga dalam hidup kami. Boleh bertumbuh, boleh berbuah, menjadi berkat dan dinikmati banyak orang. Jadikan hidup kami terang dan garam, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Haleluya. Firman-Mu sudah selesai disampaikan, berhenti disampaikan. Tapi Roh Kudus terus membawa kami untuk kami boleh terus melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Biarlah melalui hamba-Mu kami boleh dibawa semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Memberkati keluarga, memberkati pelayanannya. Apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduan, pergumulannya, Tuhan akan mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bersuka cita karena lawatan Tuhan. Sebentar kami juga akan pulang, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan boleh senantiasa kami alami, kami nikmati. Sehingga kami boleh kembali ke rumah dengan sukacita, membawa berkat dari Tuhan. Kami tidak membawa duka yang saat kami datang, tapi kami pulang boleh membawa berkat dan anugerah dari Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami, Tuhan melindungi, memulihkan dan memampukan kembali bangsa kami. Jadikan bangsa kami bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami letakkan, kami serahkan doa kami dan kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Bekerja dari sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kira